Halo sahabatku, sahabat yang paham dimanapun kalian berada. Kembali kita akan belajar tentang irisan kerucut. Khususnya kali ini kita akan belajar dari irisan kerucut tentang elips yang membicarakan latus rectum ya, dan eksentrisitas. Sebelum saya mulai, bagi sahabat yang paham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah, langsung kita mulai. Latus rectum dan eksentrisitas pada elips. Coba kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah gambar elips yang horizontal atau mendatar ya, karena sumbu panjangnya lebih besar dari sumbu minornya, atau sumbu minornya ini lebih kecil dari sumbu mayornya. Nah, di sini adalah elips yang berpusat di 0,0, puncaknya A1 dan A2. Sedangkan fokusnya adalah F1 dan F2. Di mana F1 ini koordinatnya adalah min C,0 dan F2-nya itu C,0. Sekarang kita akan lanjut tentang latus rectum. Apa itu latus rectum? Latus rectum itu adalah garis yang tegak lurus melalui fokus dan tegak lurus terhadap sumbu mayor atau sumbu utama ini, di mana T1 dan T2 itu adalah titik yang terdapat pada elips. Nah, dengan demikian garis T1 T2 itu tegak lurus terhadap A1 A2 di titik fokus F2. Maka yang disebut dengan latus rectum adalah T1 T2. Nah, kita perhatikan bagaimana cara mencari panjang T1 T2 ya, atau panjangnya ini. Berarti pertama kita akan menentukan dulu persamaan dari garis T1 T2. Karena di sini koordinatnya adalah C,0, maka persamaan garis ini tentu pasti X sama dengan C, atau kita ambil dari sini min C sama dengan X, atau X sama dengan min C. Nah, selanjutnya garis X sama dengan C atau garis X sama dengan min C kita substitusikan ke persamaan elips, yaitu X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga sekarang kita dapat ini ganti C atau min C, maka ini X ganti C dan C kuadrat, sehingga dibentuknya ini menjadi C kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita pindahkan yang ini ke ruas kanan ya, sehingga kita dapatlah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dikurang C kuadrat per A kuadrat. Nah, selanjutnya ini 1 kita samakan penyebut ke sini, sehingga ini menjadi A kuadrat per A kuadrat. Maka bentuk ini dapat kita tulis A kuadrat per A kuadrat dikurang C kuadrat per A kuadrat, atau dengan kata lain karena penyebutnya sudah sama, sehingga ini menjadi A kuadrat dikurang C kuadrat per A kuadrat. Lalu dari sebelumnya kita telah pelajari B kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat, atau dengan kata lain C kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, dari sini A kuadrat dikurang C kuadrat yang ini kita ganti dengan B kuadrat. Sehingga bentuk ini sama dengan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat. Lalu ini kita kali ke sini menjadi B pangkat 4 per A kuadrat. Kalau kita tarik akarnya, maka akar dari B pangkat 4 adalah B pangkat 2, akar dari A kuadrat adalah A. Sehingga kita dapatkanlah Y sama dengan plus min B kuadrat per A. Kenapa ini plus min? Karena nilai Y-nya ini kan ada dua, di T1 dan di T2. Kalau di T1 karena di atas sumbu X maka dia positif, T2-nya di bawah sumbu X maka dia bernilai negatif. Sehingga sekarang kita dapatkanlah titik dari T1 ini menjadi koordinatnya adalah C, Y1. Y1-nya tadi kita ambil dari sini yang positif ya. Berarti B kuadrat per A, dan T2-nya yang bawah kita ambil yang negatif menjadi C, min B kuadrat per A. Lalu dengan menggunakan formula jarak, kita carilah jarak dari T1 ke T2 ya. Berarti T1 T2 sama dengan akar pangkat 2 dari C kurang C kuadrat ditambah min B kuadrat per A dikurang B kuadrat per A di kuadrat. Sehingga ini kurang ini sama dengan 0. Ini kurang ini min 1 jadi min 2 kuadrat ya. Kalau min 2 kuadrat ini berarti ini jadi plus. Sehingga ini menjadi 2
B kuadrat per A kuadrat. Nah, karena ini kuadrat, berarti kalau keluar hasilnya ini menjadi plus min 2B kuadrat per A. Plus minnya dihilangkan karena ini merupakan panjang. Jadi panjang itu kan harus selalu berharga positif. Sehingga dari sini sekarang kita tarik kesimpulan, jika elipsnya X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, A-nya lebih besar dari B, maka panjang latus rektumnya kita dapatkanlah menjadi 2B kuadrat per A. Sedangkan jika A-nya lebih kecil dari B-nya, atau disebut ini elips vertikal atau tegak, maka panjang latus rektumnya adalah 2A kuadrat per B. Semoga sahabat paham bisa memahami dengan baik. Sekarang kita lanjut dengan contohnya. Contoh yang pertama, suatu elips yang punya fokus min 3,0 dan 3,0 serta panjang latus rektumnya 16. Tentukanlah persamaan elipsnya. Mari kita jawab. Dari panjang latus rektum, perhatikan ini adalah min 3,0 atau min C,0 atau C,0, berarti ini adalah sebuah elips yang horizontal. Dan panjang latus rektumnya adalah 16, berarti kita menggunakan karena dia horizontal yang ini ya, yang ini, maka kita pakai rumus panjang latus rektumnya itu adalah 2B kuadrat per A. Sehingga panjang latus rektum 2B kuadrat per A sama dengan berapa? 16 ya. 16 bagi 2 jadi 8. B kuadrat per A sama dengan 8, ini kita kali silang, sehingga 8A sama dengan B kuadrat. Ini kalikan ke sini, atau hasilnya 8A sama dengan B kuadrat. Fokusnya tadi adalah min C,0, C,0. Perhatikan di sini fokus ya. Maka min 3,0, 3,0, maka dari sini kita dapatkanlah C-nya sama dengan 3. Nah, dari rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat, perhatikan ini berlaku untuk elips horizontal, A-nya di depan. Kalau elips vertikal, B-nya di depan ya. Maka dengan demikian kita dapatkanlah C-nya 3, berarti 3 kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang 8A. 8A ini tadi di sini B kuadrat itu kan sama dengan 8A, maka B kuadrat kita ganti 8A, sedangkan C-nya kita ganti 3, 3 kuadrat 9, sehingga A kuadrat kurang 8A sama dengan 9. Terus kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga kita dapatkanlah A kuadrat dikurang 8A dikurang 9 sama dengan 0. Selanjutnya ini kita faktorkan. Maka kita dapatlah faktor dari sini adalah A kurang 9 dikali A tambah 1. Maka kita dapatlah dari sini A-nya sama dengan 9, atau dari sini A-nya sama dengan min 1. Selanjutnya, dari C kuadrat dikurang A kuadrat kurang B kuadrat, kita dapatkanlah dari sini B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. A kuadrat tadi misalkan kita ambil A-nya 9 ya, maka kita dapatkanlah B kuadratnya 9 kuadrat dikurang C. C-nya kan tadi 3 ya. Jadi 9 kuadrat dikurang 9 berarti 81 dikurang 9 itu sama dengan 72 ya. Selanjutnya B kuadrat dari sini kita sudah bisa dapatkan B kuadrat tadi 72, sedangkan A kuadrat otomatis A kuadrat ini adalah 9 kuadrat karena yang kita pakai tadi adalah A-nya sama dengan 9. Maka ini 9 kuadrat ini adalah 72 ya B kuadrat. Maka kita dapatkanlah sekarang persamaan elipsnya adalah X kuadrat per A kuadrat 9 kuadrat, 81 tambah Y kuadrat per 72 ya, yaitu B kuadrat. Nah, inilah persamaan elips yang kita dapat jika diketahui keterangan seperti soal ini. Semoga sahabatku bisa memahami dengan baik contoh yang pertama. Sekarang kita lanjutkan dengan eksentrisitas. Saya kembali perlihatkan elips yang berpusat di P0,0 dengan A lebih besar dari 0 atau elips horizontal atau yang mendatar ya. Nah, perhatikan di sini adalah fokus tadi, di sini adalah puncak. Nah, ingat di sini dari P ke A itu adalah A ya. Dari P ke B ini, ke B1 ini adalah B ya. Jadi ini sumbu minor, ini sumbu mayor. Sumbu mayornya itu adalah 2A. Sumbu minornya adalah 2B. Selanjutnya kita akan bahas eksentrisitas atau dilambangkan dengan huruf E.
Eksentrisitas atau yang dilambangkan dengan huruf E itu dapat dicari dengan cara yaitu membandingkan atau perbandingan antara jarak fokus ke pusat elips. Jarak fokus ke pusat elips yang ini ya. Berarti kalau ini koordinatnya C,0, berarti jarak fokus ke pusat elips itu adalah C. Dengan panjang setengah sumbu mayor. Sumbu mayornya A1, A2. Kalau ini tadi A, berarti A1, A2 itu sama dengan 2A. Setengahnya adalah A. Sehingga dapat kita buatlah sekarang untuk elips yang berpusat di 0,0 dengan A lebih besar dari B atau kita sebut dengan elips horizontal, maka nilai E itu adalah perbandingan antara C dan A atau jarak fokus ke pusat dengan panjang setengah sumbu mayor C per A. Ini ya. Atau boleh kita gunakan dengan rumus. Untuk mencari C adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat atau akar dari. Jadi C dapat dihitung A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini kan ada per A. Nah sekarang A-nya masuk ke dalam akar menjadi A kuadrat ya. Ini A per A menjadi 1. B kuadrat per A. Ini B kuadrat per A. Jadi rumus eksentrisitas dapat dicari juga dengan menggunakan E sama dengan C per A. Atau dapat juga dengan akar pangkat 2 dari 1 dikurang B per A. Ini digunakan jika diketahui B dan A-nya. Ini digunakan diketahui C dan A. Mudah-mudahan sahabatku bisa paham ya. Sekarang kita lanjut dengan cara yang sama untuk elips yang A-nya lebih kecil dari B atau disebut elips. Untuk selanjutnya elips yang A-nya lebih kecil dari B atau kita sebut dengan elips vertikal. Maka E-nya adalah C per B, karena B-nya kan sumbu mayornya kan adalah 2B ya. Maka di sini 2B, setengahnya kan B. Atau dapat dicari juga dengan akar pangkat 2 dari 1 A kuadrat per B kuadrat. Nah, inilah untuk mencari eksentrisitasnya. Ini diketahui dengan cara E-nya dihitung jika C dan B diketahui. Sedangkan ini jika A dan B diketahui. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, nilai daripada E itu terletak antara 0 dan 1. Nah, jika A dan B-nya itu mendekati sama, jika A dan B-nya mendekati sama, otomatis E-nya akan mendekati 0. Jika E-nya mendekati 0, maka dipastikan bentuknya ini adalah lingkaran. Ya. Sedangkan jika E-nya mendekati 1, maka ini adalah parabola yang paling pipih lonjong atau bahkan bisa menjadi sebuah garis ya. Nah, itulah tinjauan kita tentang nilai eksentrisitas dan pengaruhnya terhadap gambar sebuah elips. Semoga sahabatku semua bisa memahami dengan baik. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, suatu elips berpusat di 0,0 dengan titik fokus 3,0 dan titik puncaknya min 7,1. Tentukanlah nilai eksentrisitas dan panjang latus rektumnya. Mari kita selesaikan, teman-teman. Pertama kita lihat di sini fokusnya 3,0. Lihat di sini fokus 3,0, C,0. Berarti C-nya 3 ya. Nah, terus di sini puncaknya min 7,0. Min 7 berarti min A,0. Berarti A-nya 7. Nah, maka dengan demikian ini adalah elips horizontal. Yaitu A-nya lebih besar dari B ya. Selanjutnya kita cari B-nya, berarti cari B-nya sama dengan B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat ya. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Maka B kuadrat sama dengan A kuadrat 7 kuadrat, terus C kuadrat 3 kuadrat berarti 49 dikurang 9. Maka hasilnya adalah 40 ya. Sehingga dari soal yang ditanyakan eksentrisitasnya, karena ini adalah elips horizontal, maka rumus E-nya adalah C per A. C-nya tadi 3, A-nya 7. Berarti eksentrisitasnya sama dengan 3 per 7. Atau dengan kata lain, kita pakai rumus yang menggunakan A dan B. Berarti 1 dikurang B kuadrat per A kuadrat. B-nya, B kuadratnya 40, sedangkan A kuadratnya 7 pangkat 2, 49. Berarti 1 dikurang 40 per 49. Berarti ini 49 per 49. 49 dikurang 40 sama dengan 9 per 49. Akar
9 sama dengan 3, akar 49 sama dengan 7. Maka eksentrisitasnya adalah 3/7. Coba perhatikan hasilnya adalah sama ya. Kemudian kita lanjut dengan panjang latus rektumnya. Panjang latus rektum karena ini tadi adalah elips horizontal, maka kita pakailah rumus panjang latus rektumnya adalah 2B kuadrat per A. B-nya tadi akar 40 atau B kuadratnya sama dengan 40, maka ini kita buat menjadi 2 kali 40/7 atau 80/7. 80 bagi 7 dapat 11 ya. 11 kali 7, 77, berarti ini sisa 3 ya. Maka hasilnya adalah 11/7/3. Sahabat EO paham, demikianlah penjelasan tentang latus rektum dan eksentrisitas. Semoga apa yang saya sajikan ini bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa silahkan bagikan ke sahabat kita yang lain. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.